Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan. Sekali lagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, saudara-saudara semuanya, kali ini kita akan melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah teori analisa laporan keuangan. Kebetulan pada semester ini saya dipercayakan untuk mengajar di 2 kelas, yaitu kelas pagi dan kelas sore. Karena kita kuliah dalam situasi pandemi COVID-19 dan kita perkuliahan dilaksanakan secara daring, ini merupakan amanah dari pemerintah bahwa untuk perguruan tinggi perkuliahan masih dilakukan secara daring. Maka untuk pertemuan atau tatap muka pertama ini saya mengajar, kemudian saya rekam di YouTube dan mahasiswa semester 7 baik kelas pagi, kelas sore, saya ulangi mahasiswa S1 manajemen semester 7 baik kelas pagi maupun kelas sore bisa mengunduh atau mengambil link di YouTube dan mempelajari materi yang saya berikan. Baik, kita akan mulai terlebih dahulu karena ini adalah awal atau tatap muka pertama kita. Biasanya kalau di tatap muka pertama saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan dan silabus kepada mahasiswa. Baik, sekarang coba kita cek kontrak perkuliahan dan silabus. Terlebih dahulu kita lihat kontrak perkuliahan. Oke, saya share dulu untuk kontrak perkuliahan antara mahasiswa dengan dosen. Ini memang saya ambil dari materi yang lain, tapi untuk kontrak perkuliahan tata tertibnya itu sama. Yang saya berikan untuk semua mata kuliah yang saya ajar itu sama. Baik, saudara-saudara semuanya, untuk perkuliahan dengan mata kuliah teori analisis laporan keuangan dan dosennya adalah saya mempunyai ciri-ciri di dalam mengajar sebagai berikut. Nah, karena kita tidak tatap muka secara langsung dan kita masih dalam situasi pandemi, maka kita menggunakan teknologi. Mohon mahasiswa dan seluruh mahasiswa, baik kelas pagi, kelas sore, bagi yang tidak memiliki gadget, baik yang tidak memiliki kuota internet, mari kita bekerja sama dengan rekan-rekan kita yang memiliki gadget dan juga memiliki kuota yang mungkin agak punya lebih. Mari saat ini kita bergotong royong bersama-sama, bekerja bersama-sama, agar pembelajaran ini tersampai dari dosen kepada mahasiswa. Tidak perlu sungkan atau tidak perlu malu, ya kan? Mari kita bekerja bersama, pembelajaran ini adalah milik kita bersama, disampaikan secara bersama-sama. Nah, untuk lebih mudahnya, maka tatap muka. Karena kita situasi pandemi, saya selalu ulang-ulangi, maka dilakukan baik lewat gadget, lewat simakat, lewat WA, lewat Zoom, atau saya rekam di YouTube, nanti mahasiswa mengunduh. Nah, untuk tatap muka kita selama 1 semester ini masih dilakukan dengan sistem daring atau online atau secara virtual. Saya akan menyampaikan materi, itu bisa lewat simakat, bisa lewat WA, bisa juga lewat Zoom, bisa juga lewat YouTube. Yang pasti materi ini harus tersampaikan dari saya kepada mahasiswa. Nanti nomor HP saya dan alamat email itu bisa cek di simakat. Nah, bagaimana mekanisme pembelajaran? Saya di sini memberikan beberapa kriteria yang mahasiswa harus tahu bahwa di dalam penilaian saya itu tatap muka atau pertemuan itu nilainya tertinggi. Bahkan saya kalau tatap muka langsung itu 75% mahasiswa itu wajib hadir. Nah, karena kita sistemnya daring, maka setiap kali saya mengajar, baik itu lewat Zoom, tatap muka lewat Zoom,
ataupun secara virtual lewat YouTube, maka mahasiswa harus mengikutinya setelah mengambil link dari YouTube, maka diminta mahasiswa membuat laporan atau rangkuman dari apa yang saya ajarkan. Jadi nanti link YouTube ini akan saya tautkan di Simakat. Kalau mahasiswa punya WA, tolong WA saya, nanti link daripada YouTube itu akan saya sampaikan melalui WA. Setiap kali tatap muka harus ada laporan. Nah, nilai tertinggi saya yang pertama adalah tatap muka. Dan yang kedua, nilai tertinggi saya adalah lewat tugas-tugas yang saya sampaikan. Makanya, mohon mahasiswa bisa melihat di Simakat. Kemudian, kalau ada link terbaru saya dengan tatap muka, setiap tatap muka, tolong setiap tatap muka itu dibuatkan laporan. Jadi hari ini adalah pertemuan kita pertama, tatap muka kita pertama. Nanti setelah Anda mendengar, melihat, nanti di akhir sih Anda mengerjakan laporan dari apa yang saya ajarkan lewat YouTube ini. Dan kemudian bisa di-email ke saya. Untuk absen, setiap mahasiswa yang menyampaikan laporan, maka saya anggap itu sebagai absen dari setiap tatap muka melalui virtual seperti ini. Jika tidak ada laporan, tidak ada rangkuman, maka saya tidak masukkan ke dalam absen. Baik, itu adalah nilai yang dari saya. Nilai tertinggi berikutnya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Memang ujian akhir semester, ujian tengah semester itu nilainya kecil bagi saya. Saya lebih banyak kepada nilai tertinggi kepada tatap muka dan juga tugas-tugas yang saya berikan. Contoh, seperti hari ini kita tatap muka secara virtual. Setelah selesai, Anda mengerjakan tugas, yaitu membuat rangkuman dari apa yang saya ajarkan secara virtual ini, kemudian buatkan laporan atau rangkuman, kemudian email ke saya. Nanti alamat email bisa cek di Simakat ya. Di Simakat, di mata kuliah, teori, analisa, laporan keuangan. Bagaimana dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester? Kita tetapkan juga dengan sistem daring, nanti bisa cek di Simakat. Jadi kita gunakan semua media. Yang pasti kampus punya Simakat. Saya punya WA, saya punya Zoom, saya punya YouTube, bisa diikuti semuanya. Seperti itu, tolong mahasiswa dalam situasi seperti ini, mari kita saling memahami. Yang penting, hak pembelajaran mahasiswa tetap tersampaikan kepada mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan yang saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa. Oke, selanjutnya sekarang kita cek silabus. Silabus untuk mata kuliah teori, analisa, laporan keuangan. Oke, ini saya share. Nanti kontrak perkuliahan, silabus ini saya tautkan semua di Simakat. Nanti teman-teman mahasiswa bisa mengunduhnya di Simakat. Kalau ada WA bisa bilang kepada saya, Pak John tolong WA materi. Nanti saya juga akan bantu mentautkan itu lewat WA. Jadi semua media kita gunakan. Yang penting hak Anda untuk belajar itu tetap berjalan dengan baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita dalam satu semester itu ada 16 kali tatap muka, maka mungkin nanti akan ada 16 kali YouTube, atau mungkin juga bisa lewat Zoom, dan Zoom itu juga akan saya rekam, kemudian nanti, enaknya kalau bisa direkam di YouTube, Anda bisa mengulang-ulang, bisa melihat ulangan-ulangan terus, kalau kurang jelas bisa di-setel kembali, diulang lagi, seperti itu ya. Ada 16 kali tatap muka. Itu wajib. Kemudian dikurangi 2, karena 2 itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi ada kurang lebih 14 kali tatap muka. Jadi 14 kali tatap muka ada 14 topik. Nah, memang ini digunakan pada saat tatap muka secara langsung, tapi tidak mengurangi pembelajaran kita, walaupun pembelajaran kita dengan sistem daring. Jadi di sini saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa topik-topik yang akan kita pelajari kurang lebih 1 semester. Akan kita selesaikan sampai dengan Desember besok ya, sampai akhir tahun. Harap sebelum Natal kita sudah selesai. Nah, ini ada topik-topik yang sudah saya buat.
nanti mahasiswa bisa melihat topik-topiknya dan bisa mencari buku sendiri. Untuk buku, saya tidak mewajibkan mahasiswa memiliki satu buku, tapi cari semua buku yang penting tentang teori analisa laporan keuangan atau buku analisa laporan keuangan. Silakan cari. Nah, topik-topiknya saya sudah berikan. Topik pertama apa, topik kedua apa. Seperti dalam tayangan ini, topik yang pertama tentang analisa bisnis, kemudian apa itu laporan keuangan, dasar-dasar laporan keuangan. Itu merupakan materi kita yang pertama. Nanti minggu depan kita akan masuk materi yang berikutnya. Setiap minggu saya akan membuat tayangan-tayangan terbaru sehingga Anda bisa mempelajari dengan baik, bisa mengulang jika kurang jelas setiap kali tayangan. Baik, kita kembali, agak ada terjeda sedikit, ada gangguan dengan sinyal ya. Ya, biasalah itu gangguan sinyal itu. Kita kembali lagi ke share screen. Tadi saya share screen untuk silabusnya ya. Oke, ini adalah silabus atau topik-topik yang akan kita selesaikan dalam satu semester. Mahasiswa bisa dari sekarang merencanakan dan bisa juga mencari literaturnya, belajar, ya kan? Kita ketemu itu hanya untuk diskusi saja, tapi karena kita terbatasi oleh social distancing karena pandemi COVID-19, nanti pertanyaan atau tanya jawab bisa dilakukan lewat email, lewat WA, ya kan, lewat tugas-tugas, itu bisa. Jangan ada rasa tidak percaya diri dengan situasi seperti ini, tidak. Bagi saya, pembelajaran itu anytime, anywhere, kapan saja, di mana saja, mari kita belajar bersama-sama. Seperti itu. Nah, ini ada 6 kali tatap muka di awal, nanti setelah 6 kali tatap muka, kita akan masuk kepada ujian tengah semester, kemudian kita akan lanjut pada pertemuan yang ke-7, sampai dengan pertemuan yang terakhir, baru nanti kita akan ujian akhir semester. Yang penting topik-topik ini sudah saya sampaikan kepada mahasiswa. Silakan dicek di Simakat ya. Saya tempel semua di Simakat, baik untuk rapor kuliah tadi yang pertama tadi saya sampaikan, dan juga di silabus ini. Oke, sekarang kita masuk kepada materi kuliah kita. Ada PowerPoint yang sudah saya siapkan. PowerPoint, nah kita masih mempelajari tentang dasar-dasar terlebih dahulu ya, bukan dasar banget seperti anak-anak SMA, tidak. Ingat kalian dalam mahasiswa, apalagi sekarang sudah semester 7, sedikit lagi sudah mau lulus, semester 8, dan tidak berasa sekali. Tahun depan itu di Januari Anda sudah menyusun skripsi. Kemudian ya diharapkan tahun depan Anda bisa wisuda, meraih gelar sarjana, karier tertinggi Anda di dalam kesarjanaan. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu tentang ruang lingkup laporan keuangan ya, analisa laporan keuangan. Kita pelajari terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi laporan keuangan itu merupakan laporan akhir yang dikerjakan oleh akuntansi. Akuntansi itu adalah proses pencatatan, pengkelompokan, penafsiran, membuat jurnal, buku besar, dan nanti output-nya itu adalah sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan gambaran secara keseluruhan apa yang dilakukan oleh perusahaan, kekayaannya berapa, ya kan, sumber-sumber pemasukannya berapa, sumber-sumber pengeluarannya ada berapa, dalam satu periode apakah dia laba ataukah rugi. Itu yang disebut dengan kinerja perusahaan. Kata kinerja itu adalah performance atau gambaran, capaian. Tentunya di awal tahun, di 1 Januari, itu dibuka terlebih dahulu pencatatan laporan keuangan. Tentunya itu bukan orang manajemen yang melakukan, adalah teman-teman dari akuntansi atau bagian keuangan. Kemudian dia akan mencatat semua laporan keuangan, mencatat semua transaksi yang terjadi, dimasukkan ke dalam jurnal, kemudian dipindahkan ke buku besar penyesuaian,
sampai outputnya di akhir tahun, di 31 Desember, tahun yang bersangkutan, baru muncul apa itu laporan keuangan. Kinerja selama satu periode, selama satu tahun, itu tergambar semuanya di dalam laporan keuangan. Nah, biasanya setelah jadi laporan keuangan, itu baru dipegang oleh tangan-tangan manajemen. Karena manajemen di sini ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen keuangan. Tentunya laporan keuangan ini akan dipegang tangan oleh manajemen keuangan yang mengatur, memanage tentang keuangan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah industri, atau dalam sebuah bisnis. Nah, kita lihat berikutnya tentang laporan keuangan. Ini ada beberapa pakar ya yang mencoba memberikan definisi-definisi tentang laporan keuangan. Oke, lebih baik saya kasih besar ya, kalau ini mungkin terlalu kecil. Oke, ini lebih besar. Dikatakan juga laporan keuangan perusahaan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntan. Ya, ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa laporan keuangan itu adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Nah, tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa laporan keuangan itu merupakan sebuah proses. Tentunya di sini tidak lepas dari proses akuntansi dan juga manajemen keuangan. Proses dari awal tahun periode dari Januari sampai kepada Desember akhir periode. Nah, proses ini yang dibuat oleh akuntansi yang tadi saya sebutkan, dari jurnal, dari buku besar, dari buku besar ke buku besar pembantu, ke penyesuaian, sampai muncullah laporan keuangan. Nah, ini merupakan sebuah proses laporan keuangan di mana di dalamnya ada banyak catatan-catatan laporan keuangan yang terjadi dari bulan per bulan sampailah kepada akhir periode. Dan data-data ini dapat dikomunikasikan antara akuntansi dan juga manajemen, antara akuntan dengan manajer, sehingga dia bisa setiap saat memberikan gambaran atau informasi kepada manajer berapa angka keuangan hari ini, berapa aset, berapa harta kekayaan, itu bisa tergambar setiap bulan. Dan nanti pada akhir tahun itu baru kelihatan secara umum berapa kekayaan akhir yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, data-data itu sangat penting sekali. Nah, makanya di dalam proses akuntansi, jangan ada satu transaksi yang terlepas, karena semua transaksi itu harus tercatat baik. Kalau tidak tercatat baik, maka laporan keuangannya bisa dipertanyakan. Seperti itu. Siapa yang berkepentingan? Mari kita lihat slide berikutnya. Neraca adalah bagian dari laporan keuangan. Suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode tersebut. Rekan-rekan saudara semuanya, laporan keuangan merupakan akhir dari pencatatan keuangan atau prestasi atau gambaran, seperti yang tadi disampaikan di awal. Maka laporan keuangan atau hasil akhir laporan keuangan itu minimal ada 3 laporan sebagai output terakhir yang dikeluarkan oleh akuntansi. Nanti setelah itu diserahkan kepada manajer. Itu ada 3, yaitu yang pertama neraca, yang kedua adalah rugi laba, dan yang ketiga adalah berbahan modal. Nah, ini adalah neraca. Neraca merupakan salah satu bagian daripada laporan keuangan yang dibuat oleh akuntansi, yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode, pada akhir tahun di 31 Desember. Di situ akan menunjukkan, karena di dalam neraca itu ada 2 sisi. Sisi kekayaan dan sisi hutang dan modal. Atau sisi aktiva, sisi pasiva. Aktiva berarti menunjukkan berapa kekayaan yang dimiliki perusahaan. Berapa, karena dalam aktiva itu ada 2. Aktiva lancar dan aktiva tetap. Berapa jumlah aktiva lancar setiap perusahaan atau setiap industri pasti beda-beda. Yang pasti ada 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar itu terdiri dari kas, piutang, persediaan,
yang sifatnya sangat lancar. Apa yang disebut dengan sifatnya lancar? Mudah cair. Mudah cair artinya mudah diuangkan, mudah keluar, mudah masuk. Kas adalah salah satu contoh bagaimana cepatnya uang masuk dan uang yang keluar. Kalau hari itu perusahaan mendapatkan income, maka dia akan masuk ke dalam kas. Jika hari itu ada pembiayaan, ada pembelian, diambil dari mana uangnya? Tentunya dari kas. Jadi kas merupakan aktivitas yang sangat cepat. Makanya kas ditempatkan urutan yang paling pertama. Kemudian nanti ke bawahnya mulai yang tidak lancar, seperti piutang, persediaan, yang cairnya itu agak sedikit lambat. Sampailah pada aktiva tetap yang paling bawah. Kenapa dia dikatakan tetap? Aktif tetap karena cairnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Contoh, di dalam aktiva tetap ada kendaraan, ada bangunan, ada tanah. Kenapa dia dikatakan aktiva tetap? Untuk mobil atau kendaraan, dia kan susutnya atau penyusutannya kan lama. Bahkan mau dijual pun lama sekali, tergantung dari kebutuhan dari perusahaan. Kalau perusahaan masih membutuhkan kendaraan, ya mungkin nggak dijual. Bangunan ini tetap, sifatnya tetap. Kan nggak hancur-hancur bangunan. Penyusutannya pun lama sekali. Dan tidak ada pengeluaran dari bangunan. Apalagi tanah. Tanah adalah aktiva tetap yang tidak bisa dijual belikan dalam waktu yang begitu cepat. Butuh waktu yang lama. Ya kan? Beda dengan kendaraan. Kendaraan mau jual sekarang, jual. Mungkin bisa lebih cepat dibanding dengan tanah yang butuh waktu yang cukup lama sekali. Itu ada di aktiva tetap. Ada juga posisi sebelah kanan pasifa itu terdiri dari hutang dan modal. Di dalam pembiayaan perusahaan tidak selamanya perusahaan bisa mendapatkan dana dari operasionalnya. Kadang-kadang mereka juga harus berhutang untuk mendapatkan income. Jika operasional perusahaannya tidak bisa memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dari perusahaan tersebut, maka bisa dilakukan yang namanya hutang. Nah, ini adalah posisi dari aktiva. Aktiva sebelah kiri, kemudian sebelah kanannya itu adalah pasiva, yang pasiva terdiri dari kewajiban atau hutang, dan juga modal sebelah kiri dan sebelah kanan, aktiva dan pasiva. Modal adalah kepemilikan. Berapa jumlah kepemilikan dari perusahaan? Itu ada dua, dari hutang dan juga aktiva. Hutang itu merupakan kekayaan perusahaan, tapi tidak boleh diakui sebagai aktiva. Karena apa? Dia masih bukan miliknya dia. Itu harus dikembalikan kepada pihak ketiga yang dia pinjam. Walaupun itu pada posisi neraca. Seperti itu. Nah, unsur-unsur neraca ini lebih jelas lagi. Bisa dilihat di sini lebih jelas, yaitu aktiva sebelah kiri, kemudian sebelah kanan adalah pasiva. Aktiva di sini adalah aset atau kekayaan, ada current asset, aktiva lancar, ada investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva tak berwujud, dan aktiva lain-lain. Di sini ada kewajiban atau hutang, ada kewajiban lancar, ada juga kewajiban jangka panjang, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Hutang ini merupakan kekayaan dari perusahaan, tapi dia posisinya sebelah kanan, dia tidak bisa diakui sebagai aset, karena dia miliknya orang lain yang kita gunakan dan harus dikembalikan dengan periode-periode atau kesepakatan tertentu dengan tujuan hutang ini tentunya bisa menambah daripada kas agar operasional perusahaan lancar sehingga bisa menambah kas dan bisa menambah laba. Nah, ini makanya dalam kewajiban harus dihitung hati-hati. Jangan sampai kewajiban menjadi beban sehingga perusahaan menjadi rugi. Modal biasanya menunjukkan kepada kekayaan atau hak milik. Apa saja hak miliknya? Yaitu kewajiban dan aktiva. Ini adalah modal. Kedua-duanya ini, aktiva dan hutang, itu modal yang dimiliki oleh perusahaan. Yang harus dikelola oleh perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, dalam laporan keuangan, tadi saya sebutkan ada 3. Yang pertama adalah neraca. Kemudian yang kedua adalah laporan rugi laba. Laporan rugi laba merupakan salah satu bagian dari para laporan, dikatakan di sini, yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban boleh dikatakan biaya perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih.
Jadi laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang menunjukkan capaian dalam satu periode akuntansi, apakah perusahaan itu laba ataukah perusahaan itu rugi. Yang di dalam laporan rugi laba itu ada dua laporan, yaitu yang pertama adalah berapa pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya atau beban dalam bahasa teorinya. Nanti setelah dari pendapatan dikurangi oleh biaya, maka bisa diketahui apakah perusahaan itu laba atau bersih. Tentu teorinya adalah jika pendapatan lebih besar daripada biaya, maka perusahaan dikatakan juga laba. Jika pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka perusahaan itu rugi. Ya toh? Karena biaya lebih banyak dikeluarkan, karena biaya itu adalah uang yang dikeluarkan. Jika uang yang dikeluarkan lebih banyak daripada uang masuk, ya rugilah perusahaan. Nah, di sini gambarannya dari laporan rugi laba. Ini unsur-unsur yang di dalam laporan rugi laba tadi, dari pendapatan dari penjualan, dikurangi biaya penjualan, ada laba rugi kotor, dikurangi dari biaya operasi, ada laba rugi operasi, ditambahkan atau dikurangi pendapatan dan pengeluaran lain-lain. Ya kan? Laba rugi sebelum pajak. Ingat, pajak juga merupakan beban atau biaya. Karena setiap tahun pasti perusahaan atau industri atau organisasi bisnis pasti dikenai pajak. Jangan pajak ini dihilangkan, karena pajak ini merupakan kewajiban. Kemudian apakah laba atau rugi bersih? Jadi kesimpulannya pendapatan itu dikurangi biaya, dikurangi pengeluaran lain-lain, kemudian dikurangi dengan pajak, maka mendapatkan laba bersih atau rugi bersih. Tapi biasanya yang sangat fluktuatif itu ada di biaya-biaya operasional, seperti bayar listrik, bayar karyawan, kemudian bayar beli bensin, itu merupakan operasional. Nah, kalau itu nggak dikontrol, maka biaya akan lebih besar daripada pendapatan, maka perusahaannya rugi ya. Kalau pajak sifatnya tetap ya, setiap tahun sesuai dengan ketentuan atau undang-undang dari pemerintah, berapa pajak yang diberikan setiap perusahaan. Tentunya nilainya pasti berbeda-beda, tergantung daripada skala daripada perusahaan tersebut. Oke, ini merupakan kas atau cash flow, aliran kas. Kas ini merupakan aktiva yang paling liquid, paling mudah sekali cair. Dikatakan teorinya adalah cash flow atau aliran kas merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas yang keluar dari perusahaan serta berapa saldonya setiap periode. Kas bisa dicek setiap bulan, bisa dicek setiap per semester, dan yang paling penting, kas juga bisa menjadi satu laporan di akhir periode pencatatan akuntansi. Berapa jumlah kas keluar masuknya? Tentunya di sini manajemen atau manajer akan memperlihatkan atau diperlihatkan oleh bagian keuangan sejauh mana kecepatan keluar uang masuk. Harapannya, kecepatan uang masuk itu lebih besar daripada uang yang keluar. Jadi cash flow atau uang yang masuk itu harusnya cepat, lebih banyak, lebih besar daripada uang yang keluar. Nanti kalau uang yang keluar lebih besar, nah ini manajer atau pimpinan perusahaan akan memperhatikan loh apa saja yang dia keluarkan selama ini. Ini harus dikontrol baik. Karena ada sangkutannya dengan kekayaan perusahaan atau neraca yang sudah kita pelajari di atas tadi. Apa fungsi laporan keuangan? Mari kita lihat di sini dari beberapa teori, saya coba merangkumnya. Laporan keuangan mempunyai fungsi untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi fungsi laporan keuangan itu merupakan informasi berapa kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, berapa hutang yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga info-info ini sangat bermanfaat bagi manajemen, ya kan, di dalam mengambil keputusan terhadap perusahaannya.
apa yang akan dilakukan oleh perusahaannya. Contoh, jika perusahaan itu laba, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan kalau perusahaan itu laba? Apalagi kalau perusahaan itu dalam satu periode itu dia mengalami kerugian, apa yang harus dilakukan? Ini harus diambil sebuah keputusan dari periode-periode laporan keuangan, sehingga kita bisa mendapati apa itu laporan keuangan, pengertian analisa laporan keuangan. Kita bisa pelajari di sini. Analisis laporan keuangan terdiri dari dua kata, yaitu analisis dan laporan keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian, atau memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Ya, ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Itu arti daripada analisis. Tentunya menganalisis antar bagian. Di dalam laporan keuangan juga antar bagian. Tadi saya sebut ada 3, neraca, rugi laba, dan perubahan modal. Bisa dianalisis antar bagian atau bagian-bagian itu sendiri. Neraca bisa dianalisis neracanya sendiri, rugi laba bisa dianalisis rugi labanya sendiri, bisa antar bagian antara neraca dengan rugi laba. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, analisis laporan keuangan merupakan proses untuk membedah laporan keuangan dalam unsur-unsurnya, menelaah masing-masing unsur tersebut, dan menelaah hubungan di antara unsur-unsur tersebut dengan tujuan memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Ya, ini sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu bagian, kalau di dalam teori itu adalah unsur-unsur, unsur neraca, unsur-unsur dari rugi laba. Neraca tadi dikatakan ada kas, ada piutang, aktiva lancar, kemudian aktiva tetap, ada hutang. Nanti di rugi laba itu ada unsur pendapatan, biaya, pajak. Nah, itu bisa ditelaah per unsur ataupun antar bagian neraca dengan rugi laba. Ya, bersama. Sehingga ada teori mengatakan analisis laporan keuangan mencakup penerapan metode dan teknik analisis antar laporan keuangan dan data lainnya untuk melihat dari laporan itu ukuran-ukuran dan hubungan tertentu yang sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan. Ya, ini mungkin sama dengan teori yang di atas, rekan-rekan semuanya, bahwa laporan keuangan itu ada metodenya. Jangan lupa, di dalam membuat standar akuntansi itu ada metodenya, ada aturannya. Saya tidak bisa tampilkan di sini, itu ada aturannya yang dibuat dalam satu buku. Buku itu singkatannya PSAK, Peraturan Standar Peraturan Standar Akuntansi dan Keuangan. Nah, itu ada metode bagaimana kita mencatat laporan keuangan harus diatur. Agar apa? Ada keseragaman. Tidak boleh kita membuat laporan keuangan itu asal membuat laporan keuangan. Ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, sehingga semua orang bisa membaca. Sehingga semua orang memiliki pengertian yang sama. Jangan sampai satu perusahaan dengan perusahaan lain laporannya keuangannya beda. Industrinya boleh beda, tapi dalam menyusun laporan keuangan, standarnya sama. Ada neraca, rugi laba, ada perubahan modal. Di neraca ada kas, ada piutang, ada hutang, ada modal. Semua sama. Nanti baru pasti angka-angkanya beda-beda lah antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Seperti itu ya. Nah, kita coba belajar sekarang bagaimana skema daripada analisis laporan keuangan. Mari kita lihat gambar di sini, apa skemanya. Tentunya di dalam metode pencatatan akuntansi, itu ada namanya input, ada metode, kemudian ada output. Input laporan keuangan dan data lainnya. Metodenya, kita menggunakan metode apa, teknik analisa laporan keuangannya juga ada tekniknya yang akan kita pelajari nanti ya. Mungkin muka berikutnya akan kita mempelajari teknik analisa laporan keuangan. Kemudian output, informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Ada input, ada metode, ada output daripada laporan keuangan. Kemudian informasi yang lebih luas, informasi yang saling membenarkan informasi lainnya. Interrelated information yang sangat berguna bagi pengambilan keputusan. Ingat, catatan di dalam input
ya kan? Ini sifatnya harus valid. Kemudian masuk dalam metode, dalam teknik analisis, itu dapat dibaca, dapat dibenarkan, sehingga outputnya itu menjadi output yang valid lagi, yang benar, yang dapat dijadikan pengambilan keputusan. Jika inputnya ini tidak ada yang benar, ada kesalahan, kemudian kita analisis, kita paksakan analisis, tetap keluarnya akan salah. Keluarnya akan salah, walaupun kita paksa dalam analisis. Metode apapun tetap bisa keluar. Tapi ingat, kalau inputnya salah, maka outputnya salah. Walaupun kita menggunakan metode, guna alat pun tidak bisa disalahkan, tapi masukannya udah salah, pasti keluarnya juga salah. Seperti itu, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita masuk kepada teori yang berikutnya. Dikatakan, laporan keuangan bisa saja menyembunyikan suatu informasi yang salah. Tetapi hasil analisis laporan keuangan tidak akan mungkin dapat menyembunyikan semua informasi yang salah. Ini hati-hati ya. Laporan keuangan itu bisa saja salah. Makanya hati-hati dalam mencatat laporan keuangan dari awal tahun atau awal periode. Dari setiap transaksi, hati-hati kita dalam memasukkan informasi-informasi ke dalam jurnal, buku besar pembantu. Ya, harus hati-hati. Jangan sampai nanti laporan keuangannya, hasil akhirnya juga akan salah. Sehingga ini bisa menjadi misinformation. Bisa saja diambil keputusan, nanti keputusan tetap keputusan yang salah. Jadi tolong, kalau kita hari ini mempelajari tentang bagaimana kita membuat laporan keuangan, bagaimana kita menganalisis laporan keuangan, maka kita harus menggunakan metode yang tepat. Hal ini juga membuktikan bahwa akuntansi itu memiliki disiplin, ilmu tersendiri yang sifatnya objektif dan ilmiah. Ya, akhirnya untuk bagian keuangan, rekan saudara, itu ada dua disiplin ilmu akuntansi dan ilmu manajemen, khususnya manajemen keuangan. Makanya dua ilmu ini harus saling berkolaborasi, ya kan? Disiplin ilmunya berbeda, tapi tujuannya harus objektif, sehingga orang akuntansi bisa dikontrol oleh manajemen keuangan juga mengontrol akuntansi, sehingga nanti hasilnya pencatatan itu sifatnya adalah objektif dan ilmiah, seperti itu ya. Oke, mungkin ini kita lompat saja sama dengan yang di atas. Sifat analisis laporan keuangan. Fokus laporan keuangan, laporan rugi laba, neraca, arus kas, merupakan akumulasi transaksi dari kejadian historis. Ya. Ingat, laporan keuangan ini dibuat pada akhir periode, yaitu 31 Desember tahun bersangkutan. Tapi datanya adalah data historis yang dibuat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Dan menghasilkan laporan keuangan di akhir periode atau akhir tahun. Sehingga walaupun datanya data historis, maka jika temuan di laporan keuangan itu ada sesuatu yang salah, maka bisa ditarik ke belakang dari September sampai dengan Januari. Transaksinya bisa dicek. Sehingga nanti laporan keuangannya akan lebih valid, 100% kebenarannya dapat diakui. Seperti itu. Prediksi analisis harus mengkaji implikasi kejadian yang sudah berlalu terhadap dampak dan prospek perkembangan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya, catatan-catatan keuangan yang dibuat oleh akuntan, kemudian dianalisis oleh manajemen keuangan pada akhir periode, kemudian diambil keputusan. Tentunya keputusan ini sifatnya adalah untuk masa yang akan datang. Jika pada akhir periode perusahaan itu rugi, maka dia harus ambil keputusan untuk tahun yang akan datang. Jika kita berdiri pada tahun 2020, dan kita dapati perusahaan kita atau industri kita pada 2020 mengalami kerugian, maka manajemen atau manajer akan mengambil keputusan di tahun 2021. Apa yang harus dia lakukan? Apakah ada pengurangan biaya-biaya? Ya kan? Karena biasanya permasalahan terbanyak itu ada di biaya. Sehingga biaya dikurangi, sehingga tahun 2021 dia bisa mendapatkan laba. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, dasar analisis laporan keuangan yang memiliki sifat prinsip tersendiri, sehingga hasil analisis sangat tergantung pada kualitas laporan. Ya, kualitas laporan itu tergantung kepada yang pertama, personnya, orangnya. Kemudian metode yang digunakan, seperti yang dikatakan di atas tadi, semuanya. Kemudian
Yang berikutnya adalah bagaimana kita menganalisis dan menyampaikan laporan itu dengan baik dan benar, dan mengambil keputusan yang benar juga, sehingga laporan keuangan itu bisa berkualitas. Sekarang ini mungkin slide yang terakhir untuk materi kita pada saat ini ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang dilakukan dimaksud untuk menambah informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan. Secara lengkap, kegunaan analisis laporan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan itu sangat berguna, sangat bermanfaat, yaitu memberikan informasi kepada pihak internal maupun pihak eksternal. Internal dalam manajemen sendiri, kemudian eksternal atau pihak luar, pemerintah dalam kaitannya dengan pajak, kepada bank atau pihak-pihak lain yang memberikan pinjaman seperti kreditor, investor yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Ini memberikan informasi yang penting kepada banyak pihak. Yang kedua adalah menggali informasi yang tidak tampak secara kasat mata, eksplisit. Suatu laporan keuangan yang berada di balik laporan keuangan. Biasanya ada juga laporan-laporan keuangan yang kasat mata tidak kelihatan. Tapi itu harus tampak semuanya, tidak ada yang tidak tampak. Sehingga laporan keuangan itu betul-betul valid. Yang berikutnya dapat mengetahui kesalahan yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Ingat, di dalam laporan keuangan tadi ada metode. Tujuan daripada metode adalah untuk melihat apakah ada kesalahan dalam pencatatan. Karena dalam laporan keuangan tidak diperkenankan ada sedikit kesalahan. Dapat membongkar hal-hal yang bersifat tidak konsisten. Nah, karena pencatatan laporan keuangan itu dimulai dari awal tahun sampai dengan akhir tahun. Selama 12 bulan, satu periode pencatatan akuntansi. Nah, biasanya dalam setiap bulan itu ada sesuatu yang tidak konsisten. Maka laporan keuangan harus bisa diteliti kembali. Tadi kan sifatnya histori juga, bisa dicek ke belakang. Diteliti kembali, ditelaah kembali. Sehingga diurut kembali. Jika ada kesalahan, diperbaiki. Sehingga betul-betul outputnya laporan keuangan itu bisa lebih valid lagi. Seperti itu. Ini adalah slide terakhir. Nanti minggu depan kita akan bicara tentang definisi laporan keuangan yang lain. Ya, ini saya sudah siapkan pada pertemuan yang akan datang. Rekan-rekan mahasiswa bisa mencatatnya. Ini materi kita untuk minggu depan. Nah, untuk pertemuan kita awal ini, maka saudara mendapat tugas untuk membuat laporan, kan? Dari tujuan manfaat ini sampai yang ke depan tadi, ya kan, sampai dengan teori-teori laporan keuangan, kemudian manfaat laporan keuangan, ya kan? Tolong Anda buat laporannya, kemudian tolong diketik, kemudian bisa di-email ke saya atau bisa dikirim ke WA ke saya. Alamat email dan WA bisa dicek di Simakat. Seperti itu ya, rekan-rekan mahasiswa, baik kelas pagi maupun kelas sore, tolong diperhatikan. Rekaman ini saya akan tautkan di YouTube dan saya akan tautkan juga di Simakat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat belajar. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Tolong jaga kesehatan. Nanti minggu depan kita akan masuk kepada topik-topik berikutnya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.